Sungguh kejadian yang sangat mengerikan. Tangan poluan ini membengkak hampir membusuk setelah menampar seorang anak yatim piatu yang ketahuan mengambil roti untuk buka puasa. Untuk itu, simak ceritanya sampai akhir dan beginilah kisahnya. Bribtu Laras dikenal sebagai sosok poluan yang disiplin, tegas dan tak segan bertindak kepada siapapun yang melanggar aturan. Lahir dari keluarga polisi, ia dididik dengan keras oleh ayahnya yang seorang mantan perwira tinggi. Dari kecil ia diajarkan untuk kuat dan tidak mudah tersentuh oleh emosi. Sejak masuk akademi kepolisian, Laras sudah menunjukkan bakatnya. Ia cerdas, cekatan, dan memiliki fisik yang kuat. Tak heran ia cepat naik pangkat dan kini bertugas di Satuan Pengamanan Wilayah Pasar dan Pusat Kota. Namun di balik ketegasannya, Laras juga memiliki sisi dingin dan kurang empati. Baginya hukum adalah hukum, tak peduli siapa yang melanggar. Sebagai poluan yang cantik dengan rambut panjang selalu dikuncir rapi, tubuhnya tegap dalam seragam coklat, ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti di daerah tempatnya bertugas. Suatu hari di bulan Ramadan, ia ditugaskan untuk mengamankan pasar. Menjelang waktu berbuka pasar itu selalu ramai di sore hari, dengan banyak orang yang berbelanja takjil dan makanan untuk berbuka puasa. Bagi Laras ini adalah tugas rutin. Namun ia tak menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Hari itu matahari mulai condong ke barat, pasar penuh sesak oleh orang-orang yang berbelanja untuk persiapan berbuka puasa. Aroma kolak pisang gorengan dan es buah bercampur di udara. Bribtu Laras berjalan dengan gagah, matanya tajam mengawasi sekitar. Ia selalu waspada terhadap pencopet atau preman yang sering membuat onar. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dari salah satu kios roti. Maling! Maling! Tangkap bocah itu. Seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun berlari dengan sepotong roti di tangannya. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya dipenuhi keringat ketakutan. Pedagang roti berteriak marah sambil menunjuk anak itu. Refleks Laras langsung bergerak cepat dengan lincah. Ia menghadang anak itu, mencengkeram lengannya dan menyeretnya kembali ke kios roti. "Kamu nyuri, hah?" bentaknya. Anak itu hanya bisa menunduk. "Saya lapar, Kak. Saya puasa tadi, belum makan sejak sahur." Lirih suaranya membuat beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Tapi Laras dengan prinsip tegasnya, tak peduli baginya mencuri tetaplah mencuri. Puasa bukan alasan buat maling. Miskin bukan alasan buat melanggar hukum. Laras tak bisa menahan amarahnya. Tanpa berpikir panjang, tamparan keras mendarat di pipi anak itu. Suasana mendadak hening. Beberapa orang yang menyaksikan terkejut, bahkan ada yang mulai berbisik-bisik. Tapi sebelum Laras sempat berkata lebih lanjut, tangannya yang baru saja menampar anak itu tiba-tiba terasa panas dan berdenyut-denyut. Tangannya membengkak. Urat-uratnya menonjol dan rasa nyeri menjalar cepat. Laras tersentak menatap tangannya dengan wajah terkejut apa yang terjadi. Sementara itu, anak yatim yang ditamparnya hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Kakak yang salah. Saya tidak mencuri untuk kesenangan, saya hanya ingin bertahan," ucapnya lirih sebelum berlari pergi meninggalkan Laras. Dengan rasa sakit yang terus meningkat di tangannya, Bribtu Laras berdiri kaku di tengah pasar. Matanya membelak melihat tangannya yang semakin membengkak. Rasa panas dan nyeri menjalar dari telapak tangan hingga ke lengan, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Orang-orang mulai berbisik melihat perubahan aneh itu. Beberapa pedagang tak berani mendekat, sementara beberapa ibu-ibu hanya bisa beristighfar pelan.